Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa qala al-hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini Allah pertemukan kembali kita dengan halaqah zikir, dan itu termasuk di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat iman hadir termasuk suatu kenikmatan yang luar biasa. Maka patutnya bagi kita seorang muslimah yang baik lagi taat kepada Allah dan Rasulnya adalah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh pencipta kita. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, nabi kita yang telah membawa risalah ilahi dan telah sampai kepada kita, dan diantaranya adalah nikmat mengenal sunnah. Oleh karenanya patut kita untuk memperbanyak salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan pagi kali ini, ibu-ibu dan akhwat sekalian, kita akan menaikkan daripada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai hakikat pertemanan. Nah, mengenai pertemanan memang sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai makhluk sosial yang Allah ciptakan di muka bumi Allah ini. Karena kita sebagai makhluk yang suka untuk hidup berbarengan dengan makhluk lainnya, pantas untuk mencari seorang teman, dua orang teman, atau lebih daripada itu. Karena Islam itu sendiri mengatur untuk kiranya kita dapat berteman, bersosialisasi dengan makhluk lainnya yang telah Allah ciptakan. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Wahai para manusia, kata Allah, kami sesungguhnya ja'alnakum, telah menjadikan, yaitu kita, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada laki-laki, ada perempuan, semuanya itu untuk saling kenal. Dan mencari pertemanan bukanlah sesuatu yang tercela, terutama teman-teman yang baik, teman-teman seagama, teman-teman seakidah, bahkan yang lebih utama teman-teman semanhaj. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ayyatuhal muslimah la tusahib illa mu'minan. Jangan sekali-kali berteman, bersahabat kecuali dengan yang mukmin. Siapa
Siapa mereka? Mereka lah yang telah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, telah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim atau muslimah, lagi beriman kepada Allah dan hari akhir. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun, dan usahakan sebaik mungkin mencari teman ketika sudah kita dapatkan seorang yang mukmin, taqi, yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena teman yang bertakwa akan mengajak, menyeret kita kepada kebaikan. Tentu sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, teman yang buruk justru akan memasukkan kita ke dalam tempat, ke dalam arah yang dapat merusak kita. Yang buruk-buruk akan dia bawa. Hadis riwayat Abu Dawud. Ayatul muslimah, ibu-ibu dan akhwat, mengapa ini sangat penting untuk kita bahas? Karena banyak sekali kita perhatikan di zaman ini, banyak orang salah pilih teman, salah bergaul, salah bermuamalah. Ia tak pandai membedakan mana yang baik, mana yang lebih baik. Bukan perkara mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang lebih baik. Yang baik bisa jadi untuk dunianya dan agamanya baik. Namun yang lebih baik adalah hendaklah agama menjadi prioritas, menjadi tonggak utama, barometer menentukan kepada siapa dia harus berteman, kepada siapa dia harus bergaul. Jangan salah langkah. Makanya Nabi menegaskan al-mar'u ala dini khalili. Wahai para wanita, ibu-ibu, walaupun sudah usia lanjut, walaupun sudah usia 40, 50, 60, namun tetap kalau berteman juga dilihat. Kenapa? Karena terkadang namanya ini perempuan, ini sudah menjadi rahasia umum. Kalau perempuan salah berteman, akhirnya apa? Ya udah, dapat kawan yang tukang gosip, dapat kawan yang tukang makan daging bangkai saudaranya sendiri. Nikmat itu. Nikmat tidak makan daging saudaranya sendiri, tapi yang sudah jadi bangkai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Kata Allah, jangan berbuat ghibah. Senangkah kalian kalau misalkan makan lahma akhihi, daging saudaranya, tapi yang sudah jadi bangkai? Itulah bahasanya. Tentu kita akan membencinya. Fakarihtumu. Makanya Nabi menyebutkan al-mar'u ala dini khalilihi. Setiap seseorang tergantung pada agama temannya. Kalau dilihat temannya buruk agamanya, bisa berpotensi kita juga buruk agama kita. Karena sebagian besar manusia, ia akan ikut pada arus yang membawanya. Sungai mengalir dari pangkal ke ujung. Nah, dari tempat yang ketinggian menuju tempat yang rendah, menuju lautan. Siapa yang biasa ikut dengan aliran tersebut? Ibarat ikan yang berenang di dalam air yang mengalir. Itu kalau kita perhatikan ikan-ikan yang ikut mengalir dengan ikan-ikan yang melawan arus, yang tidak ikut dengan arus, berbeda kualitas daging dan berbeda kualitas harganya di pasaran.
Ikan yang ikut arus, kemana dia hulunya, kemana dia ujungnya. Dengan ikan yang melawan arus, itu kualitas dagingnya berbeda, serta harga di pasaran juga berbeda. Ketika kita berteman dalam kehidupan sehari-hari kita, ikut dengan teman yang baik, ya mungkin termasuk di antara orang yang mencoba mengalihkan diri pada hal yang baik. Namun kenyataannya sekarang ini banyak orang yang berteman dengan orang yang buruk, sehingga kita sebutkan tadi kualitasnya tidak sama dengan mereka yang melawan arus, berteman dengan yang buruk tapi dia tidak terikut dengan pembawaan temannya. Nah, ini yang kualitasnya baik. Bahkan kalau bisa dia membawa temannya menuju hal yang baik. Namun Nabi memberikan konsep kaidah khusus untuk berteman. Jangan sekali-kali berteman kalau enggak dipantau agamanya. Begitulah maksud Nabi. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seorang jadi barometer. Oh, kawannya tukang melalak, wajar dia ikut melalak. Oh, kawannya tukang gosip, wajar dong kalau duduk-duduk sama kita tukang gosip. Oh, kawannya sering bullying, sering mencuri, atau bahasa kerennya klepto, penyakit, termasuk di antara penyakit. Klepto, ini hobi, bukan karena ada kesempatan, memang udah kebiasaan dia. Ini kadang-kadang tercipta bukan karena dia kekurangan, tapi memang hobi. Termasuk di antara orang yang kaya, tapi dia hobi mengambil barang orang lain. Nih kadang-kadang. Bawaan apa? Teman bergaulnya. Maka Nabi memberikan konsep falyanzur ahadukum, maka tengok-tengok di antara kalian siapa yang menjadi temannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Oleh karenanya mestilah bagi kita ibu-ibu terutama disaring-saring tidaklah dalam berteman. Usahakan dia memberikan dampak positif ke kita, bukan justru sebaliknya. Ma'asyiral muslimah, di dalam kita berteman, bersaudara dengan saudari-saudari kita, dengan teman kita, kita juga harus bisa mengambil dan memetik keutamaan. Kenapa kita berteman dengan fulan? Kenapa kita harus mendekati fulan? Oleh karena kita harus bekali diri kita. Nah, ibu-ibu, akhwat, terutama santriwati yang hadir, alhamdulillah bekali diri antum semua. Kenapa? Karena sebagian orang tidak mengetahui mendalami apa fungsi dia berteman. Yang penting punya kawan, punya kontak WA-nya, punya akun Facebook, Instagram-nya, semua dicek, semua dikirim pesan, semua di DM. Gak tahu dia apa keutamanya. Makanya dari itu kita harus mengetahui keutamaan pertemanan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita sadari bahwasanya Islam telah mengatur itu semua, bahwa pertemanan termasuk karunia Allah. Jadi ini yang pertama, keutamaan dalam berteman. Pertemanan termasuk di antara karunia Allah. Ibu-ibu, akhwat, adik-adik santri, ada sebagian kita mungkin barangkali tidak senang dengan berteman, lebih senang dengan mengurung diri. Berteman pun tak adanya yang memberikan sesuatu hal yang positif ke kita. Akhirnya mengurungkan diri untuk tidak berteman. Akhirnya ia terhitung dengan termasuk di antara orang-orang yang pendiam.
Namun Allah telah menggariskan bahwa pertemanan itu adalah suatu karunia. Karunia yang luar biasa besar. Dan itu patut untuk kita syukuri apabila kita termasuk di antara orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jumpa seseorang, gimana, sehat? Diawali dengan salam, assalamualaikum, atau assalamualaikum, sehat? Sehat. Siapa namanya? Dari mana? Wah, berarti ini termasuk dengan jiwa yang pandai bersosial. Setiap teman yang jumpa, setiap orang lain yang nggak dikenal diajak ngobrol, nambah relasi, nambah kawan. Oh, di sini tinggal di sini kita, kunjungilah sekali-sekali. Dari mana? Begini begitu ngobrol. Nah, ini termasuk yang karunia Allah. Makanya Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 102 sampai 103, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalau mau disebut pertemanan yang menjadikan pertemanan itu berkarunia, mendapat karunia dari Allah, konsep dari Allah terhitung dari ayat 102. Caranya yang pertama untuk menjadikan pertemanan kita termasuk pertemanan yang dikaruniai oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah, yang pertama adalah bertakwa dahulu kepada Allah. Takwa, kitanya bertakwa, teman kita juga bertakwa. Gimana cara menandainya? Kita perempuan, ibu-ibu muslimah, paling minimal, oh fulan jilbab, alhamdulillah, tutup aurat seluruhnya. Nah, untuk poin yang ini kita sudah bisa menilai fulan bertakwa. Kenapa? Karena kita dapat menilai secara zahirnya, karena muslim tidak diperintahkan menghukumi yang batin. Muslimah tidak diajarkan, tidak dituntut oleh syariat untuk menghukumi apa yang ada pada hati. La tahkum, jangan dihukumi. Hanya Allah yang menghukumi apa yang dalam hati. Kalau manusia, apa yang zahir itu dihukumi. Oh, bertakwa, walhamdulillah. Poin pertama. Poin yang kedua, kalau mau mendapatkan pertemanan yang pertemanan tadi dikaruniai oleh Allah, kita harus punya tekad untuk terus pegang pada tali Allah dan berusaha ikut pada jamaah dan jangan bercerai-berai. Ya, poin yang kedua, berusaha untuk terus menjaga tali, menjaga hubungan kepada Allah dan berusaha bersatu dengan jamaah dan jangan bercerai-berai. Artinya jangan menjadi seorang yang selalu memecah belah umat. Gimana caranya? Memecah belah persaudaraan. Bukan permasalahan akidah ya, bukan permasalahan manhaj, masalah kehidupan sehari-hari.
prinsip. Kalau mau menjadi pertemanan yang dikaruniai, bertakwa, yang kedua berusaha menjaga tali kepada Allah, ikatan hubungan kepada Allah, hablum minallah, dan berusaha menjaga keutuhan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, jangan lupa sering ingat nikmat Allah. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ini 3 konsep ini. Takwa, jaga hubungan kepada Allah dengan cara terus bersama jamaah dan jangan memecah belah umat. Yang ketiga, syukuri terus sebut nikmat Allah agar kita tidak lupa. Kalau 3 konsep ini kita pegang, apa kata Allah? In kuntum a'da, kalau kalian musuhan, maka akan Allah satukan, lembutkan hati kalian. Fa'allafa baina qulubikum. Allah lembutkan hati kalian, akhirnya apa? Kalian akan menjadi saling cinta. Kalian akan menjadi saling sayang. Tuh, 3 ini kita jaga akan menjadi sayang. Oh, kemarin musuhan, cokol-cokolan, jambak-jambakan, besoknya sudah nongkrong di warung bareng-bareng, makan bakso, ya. Tapi jangan makan sebelah ya, bahaya. Atau mungkin barangkali datang ke rumahnya, duduk bareng, ya kan, masak ini, masak itu, ya. Alhamdulillah. Apalagi kalau bisa muslimah ini undang saudarinya, temannya yang lain, suami juga diundang, dikenalkan dengan suami kita. Nambah. Yang berteman bukan cuma kita dengan dia, suami kita juga berteman dengan suami dia. Nah, begitu yang baik. Jangan dicolok istrinya gigit, gak kalah izin sama suaminya, bahaya. Ngajak kepada berteman, ngajak kepada pertemanan, tapi berusaha untuk mengajak pada ketidaktaatan pada suami. Nah, dan penghujungnya di antara nikmatnya bukan hanya menjadikan yang bermusuhan menjadi berteman, namun mendapatkan nikmat berteman. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Nikmat ini, coba misal kita tinggal di mana nih, Ledong Barat. Nah, punya teman di Ledong Timur, ya, punya teman di Kisaran, di Damuli, di Rantau Prapat, di Tanjung Balai, di mana lagi. Nah, setiap wilayah ada temannya walaupun cuma 1. Kenapa? Karena dilandasi pada ketakwaan. Gimana kok bisa? Ya jumpa ketika kajian, makanya sering ada kajian. Ini dikasih informasi, kasih player kajian, scroll lewat. Ya, akhirnya apa? Kecolongan. Loh, kenapa kakak tapi udah lewat informasi? Iya, ya salah sih bu, tak menentu. Alasan banyak ya. Masyaallah muslimah. Yang kedua, di antara keutamaan berteman, pertemanan merupakan nikmat surga. Pertemanan termasuk nikmat yang nanti akan ada di surga. Siapa yang di sini nggak mau mencicipi nikmatnya surga Allah? Padahal surga Allah itu ibu-ibu mahal. Kata Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna sil'atallahil ghaliyah. Mungkin adik-adik saya sudah hafal itu. Sesungguhnya perbendaharaan Allah itu mahal. Inna sil'atallahil jannah. Perbendaharaan Allah yang mahal itu berupa surga. Dan surga di antara kenikmatan yang ada adalah ada pertemanan di sana. Mana buktinya? Firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami akan cabut di dalam hati mereka yang dahulu
dendam, ingin terus bermusuhan, akan Allah cabut nanti di hari kiamat di mana mereka sudah menempati surga Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Nanti mereka bersaudara, duduk di atas ya dipan-dipan, di atas permadani indah, di atas ya surur. Kalau kita mengartikan secara bahasa Arab, sarironi surur. Artinya apa? Seperti tilam-tilam. Nah, itu nggak bisa kita bayangkan. Mala ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Nikmat di surga di mana dipannya itu kita nggak pernah melihat itu saat ini. Nggak pernah mendengarnya gimana cara pembuatannya. Wa la khatara 'ala qalbi bashar, tidak terbetik di benak kita. Gimana sih? Pengen tengok lah dulu sekali-sekali. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Nanti mereka di surga Allah saling berhadapan. Imbas dari apa? Pertemanan mereka. Walaupun di dalam berteman mereka di dunia terkadang ada gesekan, cekcok. Namanya pertemanan. Semakin akrab semakin nampaklah aibnya. Tapi berusahalah kita sebagai muslimah yang baik untuk sedikit mengesampingkan mengenai aib seseorang. Ya. Kenapa demikian? Karena seorang alim dan diantaranya slogan bahasa Arab menyebutkan man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Yang mencari saudara, teman tanpa ada aib, tinggallah dia seorang tanpa teman. Pengennya cari teman gak ada aib. Siapa yang hidup di dunia ini gak ada aib? Bahkan sekelas Nabi pun ada aibnya. Ya, ada dosanya. Nah, seperti itu. Konon lagi kita sebagai manusia biasa. Di dalam ayat yang lain Allah tegaskan surah Az-Zukhruf ayat 67, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kembali di konsep balik pada poin nomor 1, menguatkan bahwasanya nanti para teman di hari kiamat kata Allah satu dengan yang lainnya akan bermusuhan. Kalau kemarin itu waktu di dunia ngajak aku bermaksiat, inilah imbasnya aku masuk neraka. Inilah akibatnya aku mendapatkan keburukan di akhirat Allah. Saling celah satu dengan yang lainnya. Ada istisna di sana, ada pengecualian. Allah sebutkan pengecualian. Apa itu? Muttaqin, kecuali orang yang bertakwa, maka di akhirat Allah tidak akan saling celah, tidak akan saling bermusuhan, tidak akan saling dendam. Maka cari yang bertakwa itu ibu, adik-adik santri. Ini berasrama kadang-kadang bermusuhan, diem-dieman, tak sakapan, TM-TM-an, kalau bahasa anak-anak zaman sekarang, tak teman. Apa coba? Saling melengkapi lah. Di asrama, di satu atap yang sama, di lantai yang sama, di kamar yang sama, bermusuhan. Ini terkadang nggak dijaga. Kita ini sesama muslim. Kalau bukan sesama muslim yang menjaga, siapa lagi? Jagalah, hidupkan kembali walaknya kepada seorang muslim. Masa ia sama orang kafir cinta, sama muslim tidak cinta? Walak dan barak harus dijaga. Makanya kalau kurang jaga, belajar lagi gimana cara menjaga manhaj ini. Di antaranya adalah mengayomi, menghidupkan walak kepada seorang muslim, cinta kepada seorang muslim, barak berlepas diri dari orang kafir. Ini sama orang kafir, mana? Cina, kalau bahasa panggilan orang Cina juga.
muslimah sendiri bermusuhan, ya udah laki-laki lawan jenis, orang kafir pula akrab. Boleh berteman dengan orang kafir, tapi jangan jadikan teman dekat. Seperti itu. Boleh bermuamalah dengan mereka, tapi jangan terlalu akrab. Nanti imbasnya adalah di akhirat. Takwa kita kepada Allah, cari teman yang bertakwa. Yang ketiga, keutamaan kita berteman. Nah, bertemanan itu bisa menghasilkan, bisa menimbulkan ladang kebaikan di akhirat. Pertemanan merupakan ladang kebaikan. Jadi kalau seorang muslimah, seorang muslim, dia selektif dalam mencari teman. Dicarinya teman yang seagama. Oh, alhamdulillah si fulana ini muslimah, taat sholatnya, orang bertakwa, jilbabnya selalu besar untuk auratnya. Apalagi alhamdulillah pakai niqab, pakai cadar. Ya. Tapi bawahnya pakai ya Bu ya, kaos kaki. Jangan pula pakai cadar bawahnya tak pakai. Ini kayak beberapa pengajian sebelah. Pakai niqab, jilbab besar, gamis besar. Sikile ketok. Ya, klontos. Kalau ada Arab gundul, tulisan Arab gundul, ini muslimah gundul kakinya. Yang wajib tidak ditutup, yang sunnah ditutup. Gimana ini? Dia nggak sholat maghrib, tapi menjalin ukhuwah Islamiyah dengan temannya. Gimana itu? Datang ke rumah teman, tapi nggak sholat maghrib. Nah, ini poin paling penting. Oleh karenanya pertemanan itu kita manfaatkan menjadikan kita meraih kebaikan Allah di akhirat kelak. Nah, di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yudhilluhumullah yang akan Allah naungi, akan Allah lindungi nanti di akhirat. Ibu, matahari akan Allah perdekat jaraknya dengan kita. Wah, sekarang aja kalau sudah pas naik-naiknya, pas musim panas di Indonesia sudah mencapai angka 34-36 derajat Celcius. Itu rasanya malas keluar rumah. Betul ibu-ibu. Nah, kalau cuma pakai senang cepat kering. Walaupun sudah dipres pakai mesin cuci yang dibakar ibu itu mesin cuci, alhamdulillah nikmat. Nah, mungkin bagi adik-adik yang santri senang kalau musim panas. Tapi jangan salah, di akhirat jauh lebih panas dari perkiraan kita. Oleh karenanya kita berharap Allah memayungi kita, Allah menaungi kita dengan dimasukkan di antara 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan menaungi mereka yauma la dhilla illa dhilluh, di mana ada naungan tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya minha wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang rajulani, Nabi menyebutkan rajulani, 2 pemuda. Namun bisa dimaksudkan adalah keumumannya. 2 wanita tahabba fillah, cinta karena Allah. Kumpulnya mereka juga karena cinta. Oh, alhamdulillah sehat. Gimana? Oh, masya Allah, alhamdulillah Allah kuatkan sekarang anak dimudahkan pakai cadar. Oh, alhamdulillah sekarang anak mulai berkembang, ada rezeki beli tiba besar. Yang selama ini kan kajian masih tiba kecil. Alhamdulillah gamis anak sudah baik kan, artinya sudah enggak ya masih gamis adiknya dipakai gitu ya.
gamis adiknya atau mungkin gamis anaknya dipakai. Nah, kayak kue lemek, lemper aja. Wa tafarraqu alaihi, kumpulnya niat cinta karena Allah, senang dia gabung dengan teman-teman yang bertakwa, pisah mereka juga karena Allah. Semua niatnya karena Allah. Pahala, sudah pahala dapat naungan dari Allah nanti. Salah satu di antara 7 golongan, kita termasuk di antara misal, insya Allah. Nah, atau dikutip dalam hadis Nabi yang lain, dan ini adalah hadis qudsi, innallaha yaqul yaumal qiyamah, nanti hari kiamat Allah akan mengatakan, ainal mutahabbuna bijadali, mana orang-orang yang cinta, orang-orang yang saling mencintai karena keagungan Allah, karena kemuliaan Allah. Al-yaum, hari ini, udhilluhum fi dhilli, hari ini akan aku naungi mereka dengan naunganku, kata Allah. Yauma la dhilla illa dhilli, hari di mana tidak ada naungan kecuali dari naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Hadis riwayat Muslim. Jadi berusahalah kita untuk mencari teman yang dengannya kita mendapatkan naungan Allah. Cari teman yang bertakwa. Kalau untuk teman-teman yang kurang bertakwa, kalau sanggup untuk merekrut, jadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau enggak, jadikan seperti teman biasa. Ya sudahlah, mengenai muamalah duniawi, monggo. Untuk keutamaan yang terakhir adalah dengan merajut pertemanan, maka akan timbul manisnya keimanan. Nah, Nabi menyebutkan salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 sifat yang dengannya kita akan merasakan di mana manisnya iman, halawah. Nah, bukan halawah ya, kalau halawah an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Dan diantaranya adalah seorang cinta yuhibbal mar'u, an yuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Ibu-ibu ini kalau ketemu kawannya ini senang nggak? Santri kalau jumpa sama kawannya senang nggak? Cinta nggak? Bukan cinta yang tanda kutip ya, enggak. Maksudnya cinta sama muslimah. Ini perlu kita jaga lagi. Karena dengan kita mencintai teman kita, ibu-ibu, adik-adik sekalian, santri, bisa menjadikan kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Dengan teman yang baik. Ada sebagian manusia yang nanti akan mendapat syafaat Allah bukan karena ayahnya syahid, bukan karena saudaranya syahid, bukan karena suaminya syahid, namun terbebas dari neraka karena temannya yang memberikannya syafaat dengan izin Allah dan dengan perizinan Allah memberikan kepada kita kesempatan. Karena ada sebagian yang Allah yang kita nggak berhak untuk memberikan syafaat, Allah maka tidak izinkan. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Ada di antara macam berteman, mungkin barangkali ini sehingga bahwasanya ada seorang yang berteman karena Allah Subhanahu wa taala dan ingin merajutnya karena kecintaannya kepada Allah, maka inilah sesuatu yang sangat dianjurkan ada pada diri pribadi kita. Nah, karena ibu-ibu kita tahu bersama bagaimana Aus dan Khazraj. Nah, sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, Aus dan Khazraj ini dua golongan yang
menyambut baik kaum muhajirin yang datang dari kota Makkah. Padahal mereka dahulu 120 tahun saling perang, saling berselisih. Namun dengan datangnya seseorang akur jadinya. 120 tahun bisa meleleh permusuhannya karena Allah dengan asbab Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, apabila pertemanannya untuk duniawi tujuannya, maka itu boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu dinikmati. Maksudnya jangan terlalu dalam, selagi tidak membawa keburukan kepada kita di akhirat kita. Ada beberapa poin yang perlu kita tekankan di sini mengenai adab dalam berteman kita yang mungkin barangkali disebut dengan makhluk sosial, yang mungkin barangkali kita termasuk di antara yang pandai bergaul, namun harus benar-benar mencermati beberapa adab dalam berteman. Jadi jangan sembrono. Ya. Pertama, untuk mengenai beradab yang berteman kita harus benar-benar ikhlas, bukan karena pengen memanfaatkan, bukan karena perkara duniawi. Oh, dia bisa menguntungkan, aku dekat dia aja lah. Ada gula, ada semut. Ya. Biasanya begitu ketemunya orang, kalau ada sesuatu yang menjadi kenikmatan bagi dirinya, kumpul di situ. Ujung-ujungnya apa? Habis manis, cepat dibuang. Ya, udah hilang manisnya, udah hilang kenikmatannya, akhirnya apa? Ya dicampakkan. Siapa lo? Apalagi kalau sudah lagi tak punya kejayaan, tak punya lagi kenikmatan, kita dibutuhkan, ada dihiraukan. Jangan seperti itu. Yang kedua, mestilah kita selektif. Nah, selektif dalam memilih teman, namun jangan terpucat. Ya sudah, kalau kita kira dia termasuk orang yang nggak bisa berteman, dalam tanda kutip, kalau ini laki-laki bisa lah pakai safar. Kira-kira bermasalah nggak dia diajak safar? Kalau untuk perempuan umumannya biasanya apa? Mengenai uang. Coba untuk kenali teman kita, dia layak berteman dengan kita atau tidak. Mulai bermain dengan uang. Amanah tidak dia? Bisa dipercaya nggak dia? Kalau nggak bisa, mundur teratur, tinggalkan. Bisa jadi dia orang yang memanfaatkan kita dengan keberadaan kita. Nah, umumnya untuk adab dalam berteman adalah yang pertama menjawab salamnya. Kalau teman kita bilang assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Kalau bisa jawabannya lebih panjang, lebih baik. Tidak qayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diucapkan tahiyyah, ucapan salam, maka salamlah, balikkan salamnya dengan yang lebih baik. Bi ahsana minha, lebih baik dari itu. Contoh, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia ucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lengkap tiga-tiganya, ya lengkap tiga-tiganya, kan dari tambah selesai. Atau kata Allah aurudduha, paling tidak dibalas dengan semisalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan jawabannya waalaikumsalam, ibu-ibu, bukan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Nah, kalau mau diberhentikan waalaikumsalam, ya. Nah, karena situ iltiqa'u sakinatain, sumpahnya dua sukun. Nah, yang kedua, kalau kita diundang, yo fulana datang sama teman-temannya yang ke rumah, insya Allah besok ada walimah, anak-anak
Kalau ada uzur, sampaikan uzurnya. Maaf, hari ini anak nggak bisa datang, baru begini dan begitu. Nah, dan itulah adab kita dalam menghajut pertemanan dengan teman kita. Ya, jangan pula nanti dihiraukan. Yang ketiga, jika memberi nasihat, jika perkara nasihat dia minta dinasehati, maka nasihati semampu kita. Jangan fulana, tolonglah, anak ini lagi lemah imannya, suami sering untuk anak begini dan begitu, nasihati yang terbaik untuk anak, maka nasihati. Ya, jangan malah buat makin besar percikan apinya. Nah, seperti itu. Nasihati dengan nasihat Islam, ya, yang dilandasi atas kecintaan. Jangan pengennya cocok lainnya, makin anak geser lagi dan kisah sama suaminya. Jangan, cocoklah, habis itu ditebeng suaminya. Nah, yang keempat, mendoakan rahmat kepadanya. Terutama ibu-ibu ini sering kita, walaupun sudah ngaji sunnah, anak perhatikan untuk ikhwan yang kalau ibu-ibu nggak tahu. Ada yang bersih, hajim, misal, alhamdulillah, tak ada yang menjawab. Mana ini hakul muslim ala muslim? Idza bisa fahamidallah fashamidhu. Udah kalimat tahmid diucapkan sama yang bersih, nggak ada yang doakan yarhamukallah. Padahal ada seorang ulama ibu-ibu, dengar dia yang bersih di pinggir pantai dan dia sedang berlayar nih, dipaksanya untuk balik. Ketika yang bersih pantai mengucapkan tahmid ketika bersih, alhamdulillah, dan dia dengar, balik dia dengan kapalnya, balik lagi menjawab yarhamukallah, agar mendapatkan doa balasan apa? Yahdikallah wa yuslihu balaka. Kalau perempuan, yahdikillah wa yuslihu balaki. Itu doa yang luar biasa. Doa supaya dapat hidayah, doa supaya diperbaiki keadaan kita. Dua doa langsung didoakan sama yang bersih. Kalau kita mencontoh, ya ini di apa kan dijelaskan lagi ibu-ibu santri. Nah, anak nggak tahu ibu dan santri gimana, anak kuliah hanya sekedar nasihat tambahan, menguatkan. Yang kelima, jangan lupa kalau ada temannya yang sakit, sempatkan jenguk. Bawa apa? Janganlah pula bawa yang enggak atau jangan nggak bawa sama sekali. Ini kawan sakitnya sakit lambung, dibawanya durian. Jangan. Atau mungkin barangkali bawa yang lain-lain yang malah nambah penyakitnya. Dan jangan pula nanti kalau di antara kunjungannya bercerita yang aneh-aneh. Ini fulan sakitnya sakit lambung. Di situ pula dia cerita dulu keluarga sakit lambung, kronis, komplikasi, meninggal. Makin lemes dia. Besok meninggal pula karena nggak ada semangatnya. Jadi semangatin, teman sakit dikunjungi, disemangatin. Nah, doakan. Keenam, kalau dia meninggal maka iringi jenazahnya. Ini bagi laki-laki. Kalau perempuan gimana? Ya sudah, datang ke rumahnya, doakan yang terbaik. Kalau sempat sholat bersama kaum muslimin di belakang, maka kita sholat. Nah, ala kulli hal, berusaha menjadi teman yang baik, yang menjaga aibnya, menjaga rahasianya. Karena pepatah Arab menyebutkan qulubul abrar kuburul asrar. Qulubul abrar, hati orang-orang yang baik, hati orang-orang yang adem hatinya, kuburul asrar. Biasanya dia suka ngebumikan, suka menutup, jadikan aib-aib sesuatu yang tersembunyi jadi kuburan, dipendam. Ini ada yang curhat tentang suatu yang nggak mengenain,
dibuka. Kayak bukanya supermarket. Ayo, welcome. Nah, sekalian ini aib teman-temanku. Nah, jangan seperti itu. Contohlah Hudzaifah bin Yaman yang dapat nasihat dari Nabi untuk menjaga rahasia catatan orang-orang munafik. Bahkan sekelas Umar bertanya pun sampai dijaga, jangan sampai tahu Umar. Cuman kasih kisi-kisi aja. Engkau tidak termasuk di antara orang munafik. Nah, begitu mungkin hari ini adalah sampai di sini penyampaian kita. Mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan, maka dipersilakan untuk bertanya. Itu pertanyaan. Nah, monggo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar materi, kalau itu aja di luar masjid lah. Kayaknya. Oke, monggo. Rokok. Nah ya, udut. Lalu bagaimana hukumnya jika kita memberikan uang kepada seseorang yang uang tersebut untuk diberikan rokok, Ustaz? Untuk diberikan rokok. Diberikan rokok. Beli. Hukum rokok apa ya? Nah, rokok hukumnya haram. Kata orang kalau dibilang rokok beli nggak haram. Nah, kenapa rokok haram? Karena konsepnya adalah yang dapat membunuhmu. Dulu kan ada tulisannya rokok dapat membunuhmu. Jadi mereka pandai-pandai berkilah. Rokok dapat membunuhmu, rokok beli nggak membunuhmu. Berarti nggak haram kalau beli. Nah, gitu. Jadi rokok hukumnya ulama sudah sepakat bahwasanya hukumnya haram. Ulama yang Rabbani, kalau ulama soal sepakat paling enggak makruh. Nah, gimana kalau kita membantu mereka untuk menghisab? Inilah contoh-contoh orang ahli hisab, ya. Bukan ruqyah ya, ahli hisab. Nah, suka hisab. Gimana? Kita memberinya memang tahu bahwasanya fulan itu bakal menggunakan ini untuk beli rokok atau gimana? Atau mungkin seperti ini. Nah, ini uang untukmu. Satu. Kalau kita mengucapkan dengan akad yang demikian dalam pemberian kita, ini untukmu, selesai, maka melepas diri kita tidak mendapatkan dosa. Namun apabila ini kita ucapkan dengan kalimat, nah ini uang rokokmu, mungkin barangkali jasa dia karena membantu kita, maka kita terkena dosanya. Maka kita terkena dosanya. Tinggal kembali ke kita dalam pengucapan dalam hati kita atau lisan kita. Ya. Tapi kalau memang jelas-jelas contoh suami kita merokok masih mungkin barangkali wallahu a'lam. Oh dek, uang rokok, nah ini bang, selesai, dapat dosanya. Kalau kayak gitu sistemnya supaya berlepas diri kita, udah suami cari uang, suami pegang sendiri. Jangan sampai kita yang megang uang suami. Kenapa? Ketika suami minta uang untuk beli rokok, maka kita berikan, dosa juga kita tambah di catatan amal. Nah seperti itu. Karena seperti apa? Ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, menolong dalam dosa dan permusuhan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Apalagi ibu barangkali ada yang di sini masih jualan rokok. Nah, ada grosirnya jual rokok, kalau nggak jual rokok nggak laku katanya. Bohong. Nah, ya silakan. Jangan bantu mereka berbuat dosa. Ya. Yang punya rokok aja, yang punya pabrik rokok aja nggak merokok, masa kita yang rokok? Ya. Nah, monggo ada lagi ibu. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita tutup majelis kita. Bagaimana ada pertanyaan lagi? Boleh ditanyakan kepada ustaz yang ada di dekatnya. Mungkin barangkali Ustaz Said standby insyaallah. Nah, naktafi dengan doa
doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?